sahabat, tempat bermain tenis yang dilindungi oleh pohon-pohon ketapang di sekitarnya masih sunyi. Cahaya matahari yang teduhkan oleh daun-daun di tempat bermain itu masih keras karena dewasa itu baru pukul setengah 5 petang hari. Setelah petang berkumpullah beberapa orang penduduk Solo yang ternama ke tempat itu untuk bermain tenis. Tua muda, gadis dan nyonya, bangsa barat dan bangsa timur sekalian bercampur gaul di sana untuk memuaskan hati melakukan permainan sport yang makin digemari oleh segenap negeri. Seorang pun belum ada di tempat permainan tenis karena kedua anak muda yang duduk berlindung di bawah pohon yang rimbun menghadapi meja teh yang dekat permainan itu. Segala sesuatu menunjukkan bahwa mereka berkali-kali belumlah bermaksud hendak bermain. Ya Han, kata seorang, yaitu seorang gadis bangsa barat yang amat cantik parahnya. Sambil berkata-kata, tuangkanlah air teh ke dalam 2 cangkir yang tersedia. Disendokkannya gula, dikacaukannya. Apalah akan tersangkaan orang bila setiap hari akan datang terlebih dahulu di tempat bermain ini, sedang datangku pun senantiasa di rumahmu dahulu. Segala orang harus menerima baik apa yang hendak dilakukan oleh sesama manusia atas dirinya sendiri, sahut anak muda yang dinamai Han oleh gadis tersebut. Asal perbuatan itu tidak mengganggu atau merugikan kepada sesama manusia. Bila di dalam sebuah buatan atau pertanyaan lebih dahulu kepada orang lain, apakah timbangan atas perbuatan itu? Meskipun perbuatan itu tidak mengganggu kesenangannya, niscaya akan menjadi berat hidup manusia. Itu benar Han, tapi pada segala pekerjaan ada batasnya. Maka adalah pekerjaan atau perbuatan yang luar biasa, yaitu galib dilakukan oleh orang sedang bekerja yang disangka tidak mengganggu kesenangan orang lain pun boleh jadi akan melanggar peri kesopanan. Kesopanan, apakah perbuatan kita duduk berhadapan antara jarak 1 meter, dibatasi oleh meja teh di tempat terang dan pada waktu yang lazim dipergunakan pada orang yang berkunjung-kunjung boleh dikatakan melanggar peri kesopanan. Undang-undang itu di manakah batasnya? Bangsamu, bangsa Eropa, amat melonggarkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nyonya yang bersuami sudah galib dibawa dan dikepit oleh seorang tuan lain dengan tidak ada undang-undang yang tersurat dan tidak tersirat yang melanggarnya. Itu tentang pergaulan. Ambil pula contoh yang lain. Di tanah Arab perempuan menutup badan sampai ke muka, tapi di tanah Amerika banyak orang di kota-kota ramai di pantai laut, tempat nyonya dan tuan-tuan berkeliaran memakai baju renang. Tetapi lihat pula setengah bangsa barat, jika nyonya rumah berani turun tanah memakai baju piyama yang nyata lebih menutup kulit daripada pakaian bangsa, maka nyonya yang berpakaian piyama turun ke tanah itu akan disebut melanggar adat sopan santun. Jadi bagiku sungguhlah gelap batas undang-undang kesopanan itu, sebab ia tidak tersurat. Hanafi, hari ini fi'ilmu sangat pula susahnya. Kalau sifat dan hatimu kurang-kurang kukenal, niscaya tidak boleh timbul salah persangkaan atas dirimu. Tapi dari kecil kita bercampur dan semasa di bangku sekolah rendah, jadi fi'il tabiatmu sudah jelas benar bagiku. Tenangkanlah dahulu darahmu dengan baik-baik. Kita akan memperkatakan hal adat lembaga masing-masing bangsa. Tidak usahlah kau turut-turut memperkataan hal pakaian yang galib atau hendak diubah oleh bangsa-bangsa lain di luar kita, karena di negeri mereka masing-masing perkara itu memang sedang menjadi buah perselisihan. Apakah gunanya kamu turut-turut memusingkan kepala? Aku tahu buat diriku sendiri. Meskipun esok dan lusa di kota Solo ini sudah lazim berjalan berkeliaran memakai baju renang, aku sendiri tidak akan menyertai arus mode yang serupa itu. Tidak,
Hanafi yang menjadi pertikaian tutur bagi kita ialah adat lembaga suatu bangsa di dalam pergaulan. Dalam pergaulan bangsaku, bangsa Eropa, sungguh longgarlah pergaulan antara laki-laki dengan perempuan sebagai kau katakan tadi. Sebab sudah galib tidaklah akan cepat orang berbuat fitnah atau menyangka buruk apabila kelihatan laki-laki bergaul dengan perempuan lain yang bukan ahli karibnya. Tetapi dalam pergaulan bangsamu apabila di tanah Sumatera ini lain keadaannya. Jangan dengan perempuan lain, dengan ahli yang paling karib sekalipun dengan adik atau kakaknya sendiri sudah disebut janggal. Apabila ia bergaul dan duduk bersenda gurau bahkan berjalan berdua-dua dan buat bersinggungan kulit dengan perempuan lain, kata bangsamu sudah haram. Tambahan lagi pula akan menyesatkan faham hal pergaulan orang barat itu jika seorang anak muda setiap waktu kelihatan saja bersama-sama dengan seorang gadis, mereka sudah disangka bertunangan. Tapi jika pergaulan serupa kelihatan dilakukan oleh orang bumi putra, 99% di antara bangsa tentu tidak melancang mulut merendahkan martabat gadis itu. Engkau tahu Hanafi betapa rapuhnya anak gadis, apalagi di dalam pergaulan bangsamu, bangsa bumi putra, dan meskipun bagaimana jua kau masih bumi putra saja Hanafi. Sudah beberapa kali kau menjelaskan benar-benar bahwa engkau orang barat. Aku hanya orang kulit berwarna saja. Kalau pergaulan kita demikian di tangannya, sebab aku hanya bumi putra. Alangkah baiknya kalau engkau berkata dan berlaku secara terus terang saja. Sebagai lakumu selama ini bagaikan jinak-jinak burung merpati. Kalau engkau sebenci itu pada bangsa bumi putra, apakah sebabnya maka kau sudi bergaul dengan aku? Sedangkan berkata demikian, Hanafi bersungut sambil membuka sehelai surat kabar yang terletak di atas meja seolah-olah hendak membaca. Kori meraba tangannya dengan sedang menggenggam surat kabar itu dan dengan senyum yang amat manis yang menimbulkan cawak pada pipi kirinya, berkatalah, ya, hai Hanafi, apakah kau hendak menunjukkan bahwa surat kabar itu lebih mengikat hatimu daripada keadaanku di sini? Sejurus lamanya Hanafi memandang dengan hati beralih kepada nona yang cantik itu. Dengan senyumnya seolah-olah hendak menunjukkan dan melemahkan hati manusia yang keras, bahwa sesungguhnya Kori yang amat mulai parasnya itu hari itu luar biasa dari pemandangannya. Baju tenis dari benang wol merah tua merepat lekat pada badannya sampai menutup raut tubuhnya bagai gambar cangkir sari. Hanafi pun tak meneruskan komedi sebagai seorang bersungut sehingga ia memandang sejurus lamanya pada gadis yang sedang memujuknya. Maka digenggamlah dengan kelima jarinya tangan Kori yang sedang meraba tangannya. Sementara itu Kori dan Hanafi sudah berjabat tangan kepada suami istri itu. Nyonya Brom bertanya kepadanya sambil bersenda, hai Kori, burung gereja atau burung cendrawasih engkau? Burung Garuda, kata Nyonya. Kori terpaksa mesti main berkawan dengan Hanafi, itu pun sangat disukainya, katanya. Bukan karena ia ingin bersehilir semudi dengan Hanafi saja, melainkan karena hendak belajar benar-benar bermain tenis. Kalau ia bermain berlawan dengan Hanafi, demikian ia meneruskan keterangannya yang dilahirkan dengan senyum sambil mengedipkan matanya selama-lamanya untuk tidak akan dapat ia belajar. Sebab Hanafi selalu memberikan hal yang mudah-mudahnya sangat ditangkis oleh Kori. Jika Kori sudah melahirkan keterangannya demikian hingga terdengar oleh kawan-kawan yang banyak, biasanya Hanafi menyahuti dengan perlahan-lahan,
Tiap habis bermain tenis, biasanya Hanafi mengantarkan Cory sampai ke muka rumahnya. Jarang sekali ia naik rumah, meskipun ayah Cory mempersilahkan masuk karena ia tahu undangan orang tua yang jarang bermuka manis itu hanya dengan setengah hati, hendak sekedar mencukupi budi saja.